Shalom jemaat Tuhan, saya Catur, selamat berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion hari ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 9 ayat 23 dan 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Amin. Tema kita hari ini, saya beri judul, Bisakah Bahagia di Tengah Derita? Seorang teman saya pernah berkata, kita tidak akan pernah benar-benar bahagia saat kita menghadapi masalah yang benar-benar berat. Dan dia juga berkata, bagaimana mungkin seorang yang sakit kanker bisa benar-benar bahagia? Di situ saya sempat berpikir bahwa kehidupan Kristen adalah semacam perjalanan penderitaan di dunia. Kemudian barulah kebahagiaan di surga. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, ketika saya belajar merenungkan firman Tuhan, bagaimana orang-orang yang penuh penderitaan seperti Paulus ditemukan tetap bersukacita. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 10a. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Atau dalam Filipi 4 ayat keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Atau seperti Yakobus, di tengah krisis dan penganiayaan dapat menganggap sebagai suatu kebahagiaan penderitaannya itu. Saudara dapat baca dalam Yakobus 1 ayat kedua. Dari Paulus dan Yakobus ini kita dapat belajar bahwa bagi orang-orang yang mengenal Yesus, kebahagiaan bukanlah suatu keadaan yang dicapai. Bukan pula suatu yang harus ditunggu di ujung jalan kehidupan, saudara. Kebahagiaan itu sudah menjadi kenyataan dari hidup yang kekal sejak saat ini. Jika saudara sedang bergumul dengan perasaan bahagia saudara, ketahuilah bahwa kebahagiaan kita yang sejati seharusnya dimulai sejak kita mengikut Yesus, sejak kita mengenal Yesus. Pesannya dalam renungan kita hari ini adalah memberitahu, mengingatkan kita bahwa orang yang mencari kepuasan diri akan gagal. Tetapi orang-orang yang menyangkal diri demi Yesus akan menemukan suatu kehidupan dan kebahagiaan sejati sebagai efeknya atau bonusnya. Menyangkal diri dan mengikuti Yesus berarti itu adalah satu-satunya cara untuk kita menemukan hidup, saudara. Menemukan hidup dan menemukan kebahagiaan kita. Sebab kebenarannya adalah kita tidak akan pernah hidup sampai kita benar-benar berjalan dalam kematian bersama Yesus. Kematian di sini berbicara mengenai menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, melepaskan ego kita, kepentingan dan cara hidup lama kita. Nah, bagaimana cara kita memperoleh hidup kebangkitan tanpa mati terlebih dahulu? Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat ke-10, Paulus berkata demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Filipi 3 ayat 10. Banyak orang yang rindu mengalami kuasa kebangkitan, tetapi tidak terlibat persekutuan dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Kita nggak mau menderita. Bisakah bahagia di tengah derita? Dari firman Tuhan hari ini kita bisa berkata, kita bisa bahagia. Karena firman Tuhan yang mengokohkan kita.
Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Mari di tengah masalah kesulitan kita saat ini, baik itu masalah finansial, kesehatan saudara, mari menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus kami mau taat, kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Menyangkal diri kami Tuhan, menghilangkan ego kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau akan turut bekerja. Engkau yang memberikan kebahagiaan bagi setiap kami Tuhan. Karena kebahagiaan dalam Engkau adalah kebahagiaan sejati ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan setiap kami untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Berkati Tuhan saudara-saudara kami sudah mendengarkan Kingdom Devotion ini Tuhan. Kiranya Tuhan melalui renungan hari ini Tuhan, setiap mereka yang dalam kesusahan dikuatkan, mereka yang lemah Tuhan memperoleh kekuatan baru dalam Engkau Tuhan. Mereka punya pergumulan, Engkau akan berikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.